Kesehatan mental jadi isu yang tengah disoroti masyarakat akhir-akhir ini. Tidak sedikit gerakan yang mulai menggaungkan ajakan untuk lebih sadar terhadap kesehatan mental. Mulai dari kesehatan mental anak-anak hingga orang dewasa. Dikutip dari data Indonesia.com, di Indonesia sendiri 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Atau dengan kata lain ada 15,5 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental. Dan ini bukan angka yang sedikit. Lantas, sebenarnya sudah sesadar apa sih masyarakat Indonesia, khususnya warga ibu kota Jakarta terkait pentingnya isu kesehatan mental ini? Kalau menurut aku sejauh ini sudah banyak yang sadar akan kepentingan dari kesehatan mental itu sendiri ya. Mulai dari mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bisa menambah semangat bagi dirinya sendiri gitu istilahnya. Biar nggak stres aja untuk dirinya sendiri. Seharusnya sih udah tinggi banget ya, karena udah banyak banget kasus-kasus juga kan tentang yang depresi, mau percobaan bunuh diri dan segala macam. Itu kayaknya bukan isu yang bisa ditinggalin gitu aja sih. Menurut psikolog Universitas Indonesia Rosmini Agus Salim atau yang lebih familiar dengan sapaan Bunda Romi, tingkat kesadaran akan kesehatan mental di Indonesia memang sudah tinggi. Namun, kesadaran untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari masih tergolong sangat rendah. Momen Ramadan ini ternyata dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Puasa dan semua aturan di dalamnya ternyata dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan mental. Mungkin jatuhnya bisa jadi lebih sabar ya, mengontrol emosi, itu kan gunanya puasa juga ya. Jadi menurut aku benar juga gitu, ada benarnya puasa bisa membantu untuk mengontrol kesehatan mental. Kalau saya sih setuju ya, karena kan di Muslim sendiri puasa itu kan ada aturan-aturan, ada batasan-batasan yang harus kita lakukan selama bulan puasa ini. Saya rasa itu cukup membantu sih dalam menjaga kesehatan mental. Menurut Bunda Romi, puasa dan aturan di dalamnya mengajarkan manusia untuk lebih mengontrol tindakan dan kebiasaan buruk masyarakat dibanding hari-hari biasanya. Setiap orang yang berpuasa mendorong dirinya agar menjadi lebih sabar dan lebih berpikir panjang. Terlebih lagi, keinginan untuk menahan emosi ini dilakukan beramai-ramai oleh umat Muslim. Karena manusia diprogram biasanya di dalam bulan puasa itu untuk bisa mengerem segalanya. Dorongan untuk marah, dorongan untuk kemudian ibaratnya agresivitasnya, itu semua direm. Tapi itu terjadi karena bulan puasa itu selalu orang mengatakan apa yang dilakukan itu berdampak pada adanya pahala. Terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi saat puasa ternyata juga dapat menurunkan potensi emosi seseorang. Biasanya orang yang kemudian akan jadi marah dan sebagainya tergantung juga asupannya. Ada bahkan teori yang mengatakan jangan banyak makan daging, jangan banyak daging merah dan sebagainya agar emosi tidak mudah terpancing, cepat marah dan sebagainya. Selama bulan Ramadan, tak sedikit pola kegiatan harian yang berubah. Misalnya jam pulang kantor. Kebanyakan orang ingin segera tiba di rumah sebelum maghrib agar bisa berbuka dengan keluarga dan melanjutkan ibadah lainnya. Pola kesibukan sehari-hari di bulan Ramadan ini juga menjadi salah satu algoritma yang mengubah sifat seseorang yang bisa berdampak positif pada kesehatan mentalnya. Agar dampak positif terhadap kesehatan mental dapat terus terjaga walaupun Ramadan sudah berlalu, Rosmini punya tipsnya. Dia berpesan agar masyarakat menjaga rutinitas dan pola pikir yang sudah terbentuk selama Ramadan pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga rutinitas dan pola pikir ini menjadi gaya hidup baru yang lebih menyehatkan bagi mental masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.